Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Hidayat dari kelas 3 SIB dengan NIM 2357301006. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis dari dashboard dan rekomendasi CRM untuk customer segmentation dengan fokus occasional buyers. Nah, apa itu RFM dan occasional buyers? RFM itu adalah resensi frekuensi monetary yang dimana resensinya itu waktu sejak transaksi terakhir pelanggan, frekuensi itu total jumlah transaksi dalam periode tertentu, dan monetary itu total nilai pembelian pelanggan. Nah, occasional buyers itu sendiri pelanggan yang jarang bertransaksi dan pembeliannya itu tidak terlalu sering, namun masih aktif dan berpotensi untuk ditingkatkan. Nah, dari insight dashboard sendiri, ternyata occasional buyers itu merupakan segmen terbesar kedua dengan total pelanggannya itu 2.203. Lalu dari total 9.994 pelanggan, share pelanggannya itu ada 23,2% dengan R-score dan F-score-nya itu lebih besar sama dengan 2. Nah, ini tuh merupakan kriteria segmentasi RFM-nya. Bisa lihat di visualisasi tersebut, di RFM segmentnya itu occasional buyers berada di tingkat kedua setelah loyal customer. Nah, untuk analisis perilakunya itu karakteristik perilakunya itu ada di pertama resensi rendah ke sedang, jarak waktu transaksinya itu lebih panjang dibanding pelanggan aktif, lalu frekuensinya itu rendah, jarang melakukan pembelian berulang dalam periode yang sama, potensinya itu tersembunyi, belum termasuk kategori loss, kandidat ideal untuk re-engagement dan upgrade ke segmen yang lebih tinggi yaitu loyal customer. Nah, top kategori produk dari occasion buyers itu ada binders, papers, furnishing, storage, phone, dan art. Nah, untuk insight wilayah dan profitnya itu bisa dilihat di sini di Washington, di angka-angka besar itu ada di Washington, California, Texas, yang dimana California terdapat 443. Lalu yang kedua itu ada Texas dengan 226, lalu ada Washington 116. Nah, untuk produk dan pelanggan teratasnya dari occasional buyers ini ada di binders seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk customer name-nya itu sendiri ada Margot Dana. Nah, rekomendasi CRM dari occasional buyers itu ada 4 dari saya, sesuai analisis saya, yaitu ada re-engagement campaign yang merupakan email personal ke customer-customer berdasarkan histori produk yang mereka beli. Lalu ada subject line-nya itu dia personalisasikan. Yang kedua itu ada win-back discount dan voucher. Jadi memberikan voucher diskon eksklusif untuk pembelian berikutnya agar mereka tertarik untuk terus melakukan pembelian. Lalu ada limited time offer untuk meningkatkan dan mendorong transaksi segera. Karena jika diberikan voucher dalam waktu tertentu, misalnya habis dalam 3 hari atau habis dalam seminggu, maka customer itu akan terdorong untuk melakukan transaksi secepatnya menggunakan voucher yang mereka dapatkan. Lalu ada loyalty program onboarding, yaitu mengajak customer untuk bergabung ke program loyalitas dengan poin reward kumulatif. Lalu ada komunikasi manfaat tier untuk mendorong repeat purchase. Nah, dari program loyalitas itu kan ada tingkatnya ya, ada tiernya. Nah, lalu diberitahukan kalau manfaat dari tiap tier itu tuh berbeda, semakin tinggi semakin mendapatkan banyak reward, jadi membuat customer itu kayak semangat untuk masuk ke tier berikutnya dengan melakukan repeat purchase. Nah, lalu yang terakhir itu ada target product, yaitu cross sell, menawarkan storage aksesoris kepada pembeli, misalnya pembeli binders. Kayak misalnya nih, kan tadi di produk tertingginya itu ada binders, papers. Nah, binder dan papers itu mungkin saat pelanggannya membeli, kita bisa menawarkan storage atau aksesoris nih. Storage untuk binders, aksesoris untuk phone misalnya bisa ditawarkan.
Lalu ada upsell, yaitu rekomendasi pound dan shares premium ke segmen dengan RFM tertinggi. Nah, untuk CRM strategi roadmap-nya itu di fase 1 itu ada identify, yaitu di minggu pertama dan kedua. Nah, segmentasi data occasional buyers, analisis history dan top kategori produk, lalu buat daftar target campaign. Lalu fase kedua itu ada engage di minggu ketiga sampai minggu keenam, yaitu dari pihaknya itu mengirim di engagement email campaigns, lalu aktivitasi voucher winback 10-15% dan onboard ke loyalty program. Lalu fase ketiga itu ada convert di bulan kedua dan ketiga, monitor open rate dan redemption, cross-sell dan upsell rekomendasi produk, fokus Washington dan Florida karena mereka termasuk dengan occasional buyers terbesar. Lalu fase keempat itu ada retain, di bulan keempat evaluasi perpindahan ke loyalty ke big spender, refinement strategi berbasis feedback, dan A/B testing pesan dan penawaran. Nah, kesimpulannya itu occasion buyers ini merupakan segmen terbesar kedua dengan 2.203 pelanggan di dominasi Washington dan Florida. Lalu produk utama itu ada binders, paper, storage, furnace, dan pond. Profit puncak 2016 Q3 itu profit puncak 2016 Q3 kemudian turun, perlu segera diinvestasi sebelum semakin turun. Nah, strategi CRM-nya itu ada engagement, win-back voucher, loyalty program, dan cross-sell atau upsell produk. Mungkin dari saya, mohon maaf bila ada salah kata walaupun salah penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.